Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih ada sekitar 1.125 anggota Negara Islam Indonesia atau NII di Sumatera Barat yang diindikasi akan menggulingkan pemerintahan sebelum tahun 2024. Dan informasi ini didapatkan pasca penangkapan terhadap 16 orang anggota NII di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Anggota NII aktif ini disinyalir akan melakukan aksi teror. Memungkinkankah upaya penggulingan pemerintahan oleh anggota NII sebelum 2024? Saya sedikit memberikan gambaran ya, bahwa bendera yang di Sumatera Barat itu memang bulan bintangnya ada di merah. Itu ditemukan. Ini bukan faksi binaan tapi faksi bukan faksi asli. binaan, memang faksi asli. Dan mereka menamakan NII putih yang terafiliasi secara genetik terhadap Kartosuwiryo. Kita tahu itu banyak firqoh di dalam NII, banyak faksi. Tapi dia menyatakan bahwa dia adalah NII yang menyatakan untuk kembali ke hitoh, kurang lebih seperti itu. Ini pengakuan dari ke-16 tersangka itu ya? Kurang lebih seperti itu. Kemudian itu benderanya bukan seperti yang di Garut. Jangan kita melihat NII ini, NII hari ini terlebih lagi hanya di Sumbar. Di Sumbar ini hanya 16. Saya yakin Densus tidak akan berhenti di situ. Di Banten sudah di Garut kemarin 5. Dari jumlah klaim mereka kurang lebih 30.000. Di Sumbar anggota NII ini diklaim juga oleh yang ditangkap ini 1.125. Artinya ini this is part of a small cake, dan saya yakin Densus tidak akan berhenti di situ. Kalau melihat pola penangkapan Densus dari JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB dan sebagainya, itu memang dihajar dari layer terbawah naik ke layer berikutnya hingga akhirnya sampai ke pucuk. Saya yakin Densus tidak akan berhenti hanya di Sumbar. Kalau berbicara Sumbar, saya juga tidak yakin, Bang. Orang Sumbar ini moderat. Adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Saya yakin itu, sangat moderat. Teman saya banyak orang Sumbar. Di Amerika ketika saya sekolah, teman saya itu dari Padang semua. Dan semuanya moderat, saya yakin itu. Tapi kalau melihat NII, kita harus melihat dari 3 faktor. 1 historik, 2 ideologis, yang ketiga strukturnya. Kalau kita mau tahu semua pelaku utama dari teror secara periodik di Indonesia ini, semuanya itu orang NII. Sebut Aman Abdurrahman, Fauzan Ansori, Imam Samudra. Ini NII Banten. Ini kalau kita mau tahu. Dan mereka memang ahlinya untuk melebur kemana-mana, berdiaspora, menginfiltrasi kemanapun, lalu dia menjadi kolaborator untuk membentuk komprador-komprador itu. Satu hal lagi, bahwa NII gesturnya sejak awal, dari sejak 7 Agustus 1949, itu selalu melakukan pemberontakan kepada kepemimpinan yang sah. Kartosuwiryo kepada Soekarno, kelompok Adah Jailani dan Ajengan Mas Duki dan Abdullah Sungkar pada zaman Darul Islam itu kepada Soeharto. Dan dia memang selalu melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sangat penetratif. Ini mungkin bisa kita lihat gesturnya ya dari masa ke masa. Tapi kalau berbicara soal wilayah, saya percaya di Sumbar itu memang melahirkan banyak sekali pahlawan. Saya yakin sekali. Tapi di Mekah itu melahirkan Nabi Muhammad, selain juga melahirkan Abu Jahal. Artinya potensi-potensi ini bukan hanya di Sumbar. Potensi-potensi perlawanan untuk meruntuhkan negara, menjadikan negara ini negara Islam, berbasis syariah sebagai hukum negara, ini muncul dari mana saja. Ini kan berdasarkan pengakuan dari tersangka sebelumnya, tangkap di Bali. Ini kan sebenarnya nggak ujuk-ujuk nangkap di Sumatera Barat ini. Ini kan sebenarnya pengembangan dari penangkapan di Bali yang sudah melakukan dan di atas gunung, dan dia membawa nama-nama yang ada di Darmasraya ini. Dan kemudian Darmasraya ini diketahui bahwa ternyata ini adalah kecamatan, kabupatennya ternyata ada di Tangerang, dan sudah ditangkap kemarin 5 orang itu. Dan ini akan berkembang terus, dan memang kecanggihan dari NII ini adalah mereka membentuk klaster-klaster yang tidak terhubung dengan satu sama lain. Dan ini di luar Sumbar jelas. Makanya stigmatisasi terhadap Sumbar ini saya menolak sekali. Saya tahu orang Sumbar itu sangat moderat, dan kita tahu itu kalangan nasionalis dari sana. Tapi memang kita tidak bisa menutup mata bahwa infiltrasi semacam ini terjadi di semua wilayah. Potensinya ada semua, termasuk di Sumatera Barat. Termasuk di Sumatera Barat, di Lampung, di Jawa Barat dan sebagainya. Saya ingin tanya lagi, memungkinkan atau tidak upaya untuk menggulingkan pemerintahan resmi dengan posisi katanya ada 30.000 anggota NII tadi seluruh Indonesia dengan sangat tidak mungkin. salah satunya. Kalau menurut pengakuan Sarjono, anaknya Kartosuwiryo, kepada Wiranto, itu dia sebutkan ada 2 juta orang NII di seluruh Indonesia, dan diperkirakan sekitar di Sumbar itu ada sekitar puluhan ribu lah begitu. Tapi di situ kita tahu bahwa yang sudah pasti
pasti ada 18 faksi. Nah, faksi mana? Kalau ada disebutkan oleh pemerintah bahwa ada gerakan NII di sana, orang pasti bertanya, ini faksi mana? Karena NII adalah gerakan yang sangat faksional, sistem politiknya sangat faksional, sangat boleh dikatakan banyak gerakan-gerakan lain yang mengejek NII ini sebagai gerakan skoci, karena dia kapal induknya yang tadinya dinakodai oleh Kartosuwiryo itu sudah karam. Kemudian yang muncul adalah skoci-skocinya Secara itu. sporadis saja ya, tidak mungkin bisa Ya. besar begitu. Tapi apapun faksinya kan baiatnya sama, sabta Iya. supaya Baiatnya semua. sama. Iya. Nah ini kan yang Saya ingin menyatakan bahwa concern kita terhadap pergerakan NII hari ini itu di seluruh Indonesia. Ya, artinya potensi gerakan, potensi aktivitas itu tidak hanya cara Sumatera Barat, tapi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, bahwa ini seperti menelusuri fakta berdasarkan fakta yang ditemukan sebelumnya. Jadi fakta Damasraya itu ditemukan berdasarkan fakta yang ada di Bali. Fakta yang ada di Tangerang itu ditemukan berdasarkan fakta yang di Damasraya. Dan ini akan terus. Jadi modelnya begitu. Karena apa? Karena pada level derajat 1, mereka yang direkrut mungkin hanya mengenal derajat 2-nya perekrut, tapi di level atasnya Tidak saling mereka kenal. mengorkestrasi semuanya untuk bisa bergerak pada satu titik tertentu dan pada satu waktu tertentu. saya tambahkan sedikit Bang, sorry, supaya kita tidak mengerucut seolah-olah ini stigma untuk Sumatera Barat. Saking gairah moderasinya orang Sumatera Barat, itu kan lingkungan di Darmasraya sekarang ini sedang mendesak kepada orang-orang yang dianggap menjadi anggota. Kurang lebih 300 orang akan melakukan cabut baiat di Darmasraya habis riaya ini. Ini desakan masyarakat. Artinya masyarakat sendiri menolak terhadap gerakan-gerakan ini. Makanya kita percaya ini bukan stigma untuk Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat itu commonly itu memang moderat, dan ini desakan secara komunal datang kepada mereka, harus cabut baiat daripada kamu jadi penyakit di sini. Dan itu akan dilakukan oleh Bupati Darmasraya dan juga Dens untuk melakukan prosesi cabut baiat. Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah disiapkan oleh jaringan NII Sumatera Barat, yaitu upaya melengsarkan pemerintahan yang berdaulat sebelum pemilu 2024. Selanjutnya, ini Mas Haidar nih, isu aksi NII terindikasi terkait penundaan pemilu ala masa Orde Baru. Wah, ini gimana nih Mas Haidar? Ada dua nih. Tadi menggulingkan pemerintahan sebelum 2024. Kalau Anda melihat tadi itu ada penundaan pemilu ala Orde Baru. Sampai Iya. sejauh itu melihatnya? Kalau misalnya dihadirkan orang-orang NII yang ditangkap dan dituduh teroris ini, yang punya rencana untuk melengsarkan atau untuk melakukan kudeta terhadap Jokowi tahun 2024, Sebelum 2024. sebelum 2024 itu kan angka keramat bagi sistem politik Indonesia, dan itu adalah pemilu. Dan itu kalau dikabarkan seperti itu efeknya, implikasi sosialnya bahwa seakan-akan orang-orang NII itu ingin melakukan kudeta, ingin mengganggu proses pemilu itu, sehingga nanti pemerintah punya alasan untuk menjadikan ini sebagai sumber bahwa Kan diselenggarakan di nggak tahun mungkin itu. diselenggarakan Oke, Mas gitu. Mufti, benar sejauh itu pemikirannya Mas Haidar? Saya nggak tahu basisnya Pak Haidar melihat ke arah situ seperti apa. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, Presiden sendiri sudah sangat jelas dan terang menyatakan bahwa pemilu akan berjalan sesuai jadwal. Karena undang-undang sudah ketok palu, instrumen pemilu juga sudah disiapkan, KPU dan Bawaslu, anggaran pemilu sedang dibahas, dan proses persiapan berjalan. Ya. Jadi apapun yang terjadi sejauh ini tidak ada alasan, mau alasan NII mau melengsarkan dan segala macam, tidak ada alasan untuk melakukan penundaan. Kemudian yang kedua, aktivitas-aktivitas mereka itu lazimnya yang dilakukan sejak masa lalu itu memang menumpangi kekacauan politik gitu loh. Oke. Jadi misalnya ketika terjadi dinamika sosial, orang sedang resah dengan isu ekonomi, orang sedang resah dengan persoalan-persoalan keseharian, maka itulah momen paling tepat untuk menginjeksi masyarakat dengan kesadaran palsu negara versi mereka, ya kan? Artinya apa? Anda mengalami ini karena Anda bernegara dengan cara yang begini. Kalau Anda bernegara dengan cara kami, itu nggak akan Anda alami. Nah, ini momen-momen yang biasa diisi. Itulah yang tadi kita lihat gerakan-gerakan ini mendapatkan momentum untuk masuk. Apalagi ada satu momen penting yang terjadi di Afghanistan. Taliban kembali berkuasa, ya kan? Taliban berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Satu, karena rezim Hamid Karzai korup. Yang kedua, pemerintahan melemah, ya kan? Yang ketiga, infrastruktur sudah mereka siapkan. Ada orang di militer, ada orang di ASN dan segala macam. Sehingga ketika Taliban merebut wilayah per wilayah dan kembali berkuasa, langsung jalan mesin pemerintahannya. Nah, itu yang menurut kami menjadi concern dari rekan-rekan Densus 88
depan, sehingga mereka melakukan antisipasi. Dan sekali lagi, melihat gerakan NII bukan melihat satu kota, dua kota, tapi melihat secara utuh Indonesia sebagai sebuah wilayah. Densus 88, BNPT, ayo bicara dengan Pemprov Sumbar, pemerintah kabupaten yang terlibat, agar kita bersama-sama lakukan deradikalisasi. Kita membuka diri soal itu. Ajak MUI, ajak Elkam. Nah, saya sudah dengar dari Mas Lah tadi bahwa itu akan dilakukan. Dan sebelum berangkat juga saya baca keterangan dari Kesbang Pol Kabupaten Darmasraya, memang akan dilakukan penyantunan, akan dilakukan proses lah dari pemerintah pada orang-orang ini. Intinya itu. Yang penting standing point saya jelas bahwa diskusi kita hari ini, pernyataan Mas Islah maupun Pak Bang Mufti dan Pak Haidar jelas bahwa ini tidak ada di stigmatisasi. Ya, masyarakat Minang, masyarakat yang moderat, kita masyarakat Minang, masyarakat yang cinta NKRI, ya, taat konstitusi, dan kami pemegang saham kemerdekaan Republik Indonesia, dan kami tidak mungkin menggulingkan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang sah. Itu clear dulu. Itu Ya, pesan saya mewakili masyarakat Minang dan juga sebagai ketua DPP IKM, ketua harian DPP IKM, dan juga anggota DPR RI yang menyampaikan aspirasi masyarakat Minang di forum ini. Artinya ketika terjadi penangkapan katakanlah di Jakarta, itu bukan berarti kita menstigma orang Jakarta dan masuk di provinsi yang lain. Jadi ini tuh hal yang saya kira clear dalam perdebatan malam hari ini. Jadi tidak ada stigma kemanapun. Ini juga penting ya, kehati-hatian juru Ketika bicara menyampaikan, ya. untuk menyampaikan. Apalagi kalau kita baca tadi, ini adalah akan melengsarkan Sebelum pemerintah sebelum 2024. pemilu, akhirnya diterjemahkan oleh Bang Haidar yang lain. Ini PR juga Saya bisa Mas nambahin. Islah untuk kehati-hatian. Sebentar. Juru bicara selalu berhati-hati lagi ke depan. Sebelum ke Mas Islah, terakhir Bung Haidar, dengan dicabut baiat, apakah ini bisa menyelesaikan masalah Nggak bisa. ideologi dan pemahaman mereka? Sama sekali susah mencabut baiat itu. Ustaz Abu Bakar Basir juga nggak bisa mencabut baiat NII. Dia harus membuat baiat yang baru, misalnya baiat JI. Begitu juga dengan orang yang sudah ditangkap tadi, harus buat baiat yang baru. Tapi NKRI kan nggak punya konsep baiat. Ini kan sama sekali incompatible. Jadi sistemnya. solusinya apa untuk menghentikan Solusinya ini? ya buat baiat yang baru. NKRI bilang tidak ada. Iya, memakai konsep NKRI itu. tidak ada baiat dan itu susah sekali. Memang itu mengacaukan sistem ini juga ya. Dan orang NII sebenarnya nggak pernah melakukan pemberontakan. NII itu muncul karena dulu disuruh oleh Jenderal Sudirman untuk melawan Belanda di Jawa Barat. Dan NII dalam keterangan proklamasinya yang 10 butir itu menyatakan bahwa itu adalah kelanjutan dari proklamasi tahun 45. Saya mengatakan dari mana NII ini justru embrio dari seluruh organisasi teror hari ini. Ini kan jelas sekali dan pemberontakannya di mana-mana. Kahar Muzakkar semua. Kartosuwiryo juga melakukan pemberontakan. Artinya kita jangan terlalu menyimplifikasi persoalan NII dengan menyimpangkannya dari sejarah. Tapi Artinya benderanya begini. masih tetap merah putih, Mas. Oh iya merah putih, tapi kan tetap ada bulan bintangnya, Pak. Dan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Ini absolutely false. Nggak boleh. Ini negara ini harus tetap berada dalam naungan Pancasila. Ini udah kesepakatan founding father. Nggak bisa. Itu Jakarta Charter 7 Nggak bisa. kata yang Kalau dicoret dia itu. ingin memberlakukan hukum syariah sebagai hukum negara, buat saya itu pengkhianatan terhadap Pancasila. Itu yang justru pengkhianatan terhadap Piagam Jakarta. Nggak bisa. Kalau menurut saya abang terlalu mengada dan abang saya malah jadi curiga, jadi jangan-jangan abang terpapar juga ini. Ya memang terpapar karena itu kebebasan ideologis orang untuk memilih apapun ya. Tapi Ya. masalahnya Bang, Gambaran NII itu latar melakukan belakang. gerakan senjata. Seperti yang di Darmasraya ini, mereka melakukan idat, pelatihan militer kok. Memang jangan lihat goloknya Bang. Tapi Mereka aktivitas sudah mengumpulkan pelatihan itu pandai ada. besi, dan pandai besi itu diminta untuk membuat golok. Bisa juga dia membuat senjata. Dia sudah mengumpulkan pandai besi. Dia sudah melakukan idat, latihan militer di tanah datar, di Payakumbuh, dan juga di Lembah Harau. Mereka melakukan itu dan semuanya terbukti. Dan satu lagi, golok jangan dilihat terlalu simpel. Ini simbol perlawanan. Dulu pejuang kemerdekaan kita menggunakan bambu runcing loh, jangan salah. Tapi girohnya terbangun dari situ. Kita juga sepakat bahwa NKRI adalah harga mati. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.